أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. Dan sholat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah adab disebabkan kekafiranmu itu. Sesungguhnya orang-orang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu, kemudian mereka akan menyesal sendiri, dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan. Surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat 35 dan 36. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdu lillahi rabbil alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin
Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa na'udzu bika min su'il khatimah. Wa na'udzu bika minal kafirin, wa na'udzu bika minad dolimin, wa na'udzu bika minal fasikin, wa na'udzu bika minal munafikin, wa na'udzu bika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Biaunillah, biidnillah, biridhoillah. Alhamdulillah pada malam hari ini kami bisa bertemu kembali dengan ibu-ibu BCA BLKI Surabaya untuk senantiasa berhaqqa tilawati, berhaqqa tukoti, dan berhaqqa jihadi. Mudah-mudahan dengan wasilah ini kita semuanya, keluarga besar kita dan umat ini senantiasa berada di jalan yang benar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk mengetahui bahwa yang benar itu benar dan kita diberikan kemampuan untuk menjalankannya. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan diri kita, keluarga besar kita, dan umat ini dijauhkan dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Dan kita diberi kemampuan untuk menjauhi sejauh-jauhnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqnat tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita senantiasa untuk bertafaqoh fiddin. At-Taubah ayat 122. Mari kita untuk melakukan suatu ibadah dengan baik. At-Taubah 105. Dan marilah kita untuk berlaku kasih dan sayang. At-Taubah 128 sampai 129. Dan mari kita berdoa selalu untuk anak cucu kita, yaitu Al-Furqan 63 sampai 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita di surat Al-Anfal ayat 35. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan sebab mereka tidak berhak menguasai Baitullah. Jadi ternyata Baitullah itu adalah tempat yang disucikan ya Bu. Tempat yang suci. Lah, orang-orang yang ada di situ juga harus orang-orang yang beriman, takwa, orang-orang yang baik Islamnya, baik imannya, baik ihsannya. Kalau dia orang-orang yang tidak baik atau orang-orang yang jahiliyah, ada kafirin, ada dolimin, ada fasikin, ada munafikin, ada musyrikin, itu tidak pantas apabila dia berada di Baitullah.
Karena Baitullah itu adalah tempat yang suci, yang harus dihormati. Dan daerah haram, yaitu karena mereka dalam waktu beribadah, mengerjakan tawaf, mereka bertelanjang dan bersiul-siul serta bertepuk tangan. Loh, bayangkan kalau misalnya tawaf tidak memakai baju, terus bagaimana suasananya itulah. Ini namanya di zaman jahiliyah ini seperti ini, Bu. Makanya diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, supaya umat manusia ini punya peradaban, punya akhlak, ya. Karena zaman jahiliyah itu repot, wes tidak pakai baju, siul-siul, mari ngono tepuk-tepuk tangan iki laopo iki. Ya, itulah Bu, namanya zamannya aja zaman bodoh ya Bu ya. Jahil ya. Yo angel tuturane, angel ulangane, pokoknya angel. Karena ya yang diikuti ku yo mbah-mbah biyen yo jahiliyah pisan, dadi yo padha. Nenek moyange yo bodho, mari ngono dheke yo bodho, anak cucune melok bodho pisan. Lah, suka nentang nabi, suka menentang kebenaran, suka menghina orang yang benar. Nah, akhirnya jadi bodoh. Nah, naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, orang-orang Quraisy mengitari Baitullah dalam keadaan telanjang, bersiul-siul dan bertepuk tangan. Riwayat Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas. Nah, ini jadi pelajaran, jangan sampai umat yang sudah punya peradaban ini ya kembali seperti zaman jahiliyah, seperti binatang. Yo nek binatang gak pakai baju, gak apa-apa, wong namanya binatang. Lah ini manusia terus piye? Nah, makanya harus belajar ya. Lah itu semuanya ini kaitannya dengan aurat. Nah, aurat ini harus ditutup. Jangan sampai yang namanya aurat ini diumbar, terbuka dan lain sebagainya, ya akhirnya bisa menyebabkan ketidakstabilan. Jadi repot. Makanya umat wanita itu dijadikan sebagai lambang apa, Bu? Tiangnya negara. Imadul bilad. Ya, imadul bilad, jadi tiangnya negara. Ya, imad itu artinya tiang. Ya, makanya jadilah tiang yang baik, yang kuat. Ojo jadi tiang ruboh, ngemplangi wong, mati wonge. Nah, jadilah tiang yang kokoh, yang bisa menyangga ya atap semuanya itulah. Jadi luar biasa lah. Tiang yang kuat itu juga perlu bersinergi dengan bangunan-bangunan yang lain. Wanitanya kokoh, mari ngono laki-laki kropos yo tidak bisa ya Bu. Tidak bisa kokoh.
rapuh. Makanya dibutuhkan yang namanya, masih ingat, II, TBS, KS, PKD. Ingat apa? Ingat apa? Ingat. II, TBS, KS, PKD. Nah, itu juga berlaku untuk apa? Seorang ibu, seorang ayah, seorang anak, pemuda, pemudi, perempuan, laki-laki. Karena di situ sebutannya itu putra putri. Nah, makanya tadi kokohnya itu harus kedua-duanya. Yang pertama harus punya Islam yang kokoh, iman yang kokoh, taat yang kokoh, benar yang kokoh, terus sabar yang kokoh. Kalau kokoh kayak apa, Bu? Tiang itu kalau kokoh tak tak terkendali lah rubuh, Bu. Kokoh tak tersaingi, tertandingi, Bu. kokoh tak terobohkan, tak tergoyahkan, tak terobohkan, tak tertandingi. Karena ya emang diulet sama semen karo iku mau IITBS mau. Nah, iku kokoh iku kaya uletan semen sing ngono dicampuri. Nah, mari ngono kudu kokoh khusuk salate ya. Terus kokoh sedekahe ya. Terus hikmah puasa selalu ya, yaitu menjadi pribadi yang mutakin. Terus mari ngono bisa menjaga kehormatannya. Ya, Bu. Menjaga kehormatannya waktu suaminya tidak di rumah, menjaga harta bendanya, menjaga anak cucunya, salate yo lengkap, yo tidak berbuat maksiat, tapi ojo koyo kae STMJ kae salat terus maksiat jalan, yaiku gak berbekas. Ya jangan sampai. Makanya kita harus, yang terakhir adalah harus punya dzikir. Kita harus berzikir. Lah minta tolong, Bu. Buka surat 33, Bu. Mulai ayat 33, 34 dan 35. Tolong dibaca, Bu Rinda. Nanti bergantian sama Bu Vina. Suratnya Al-Ahzab, Bu. Ayat 33, surat 33, ayat 33. Surat Al-Ahzab ayat 33. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan bersihkanlah kamu sebersih-bersihnya. Jangan tiru-tiru wanita-wanita ini. Ojo tiru wanita-wanita jahiliyah. Lho, pakaiane gak senonoh. Akhire bojone diseret ning neraka gara-gara sing wedok gak gelem nutup aurat, dibahno ae. Makane sampean nek gak dituturi bapake, sampean tuturi awakmu dhewe. Ngono ngesakno bapake masalahe. Ya, jadi nek keluar rumah kudu tutup aurat. Nek ning omah iki ana sak liyane ya, yang bukan muhrim, ya kudu jilbaban, ojo sampai
terus alah wong wis tuwek ae kok aja kok ngono. Ora kok masalah tuweke, iki aturan iki. Syariah, syariah. Syariah ya. Ya Bu, jadi tolong diamalkan karena Allah ini sayang kepada ibu-ibu ini. Ya, supaya ibu-ibu ini nanti ditawari masuk surga dari pintu mana, silahkan loh. Nek bisa jaga diri, puasanya lengkap, baik, ikhlas, didasari iman takwa kepada Allah, sholatnya baik, taat sama suaminya, baik sama anak cucunya loh. Tawari ibu-ibu sing ngono iku sing solihah iku. Karena bapaknya soleh, wis kono pilih pintu mana yang engkau sukai. Ya Bu, mudah-mudahan kita termasuk ya Bu. Ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. 34-nya Bu Vina. Surat Al-Ahzab ayat 34. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah sunnah nabimu. Sungguh Allah maha lembut, maha mengetahui. Ya, ingat rumah Bu. Kalau rumah Allah itu bahasa Al-Qur'annya apa Bu? Baitullah. Ya, Ka'bah sana di Makkatul Mukarramah. Termasuk masjid Baitullah. Termasuk musola Baitullah. Ya, termasuk tempat sujud kita Baitullah. Kalau rumah kita Bu namanya apa? Baiti Jannati. Apa artinya Bu? Rumahku adalah surgaku. Loh, kalau dihuni oleh orang-orang yang baik-baik, yang perempuan baik, yang putra baik, putu-putunya, anak cucunya baik semua. Loh, Islami. Lah, coba Bu Rinda 35 itu yang saya maksudkan. Ada 10 itu miliki semuanya. Coba. Ayat Al-Ahzab ayat 35. Sungguh laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Oh, ampunan Bu, diampuni. Ya, dikasih pahala. Dikasih surga dan isinya. Nah, ini luar biasa. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Sebagaimana yang diterangkan di surat 33 ayat 33 sampai ayat 35. Amin ya Rabbal Alamin. Oleh karena itu 10 hal itu harus dimiliki. Tadi yang panjenengan baca tadi, jadi ada 10 hal ya Bu ya yang kita singkat dengan IITBS KSPKD PKD. Jadi tolong itu diingat-ingat. Dan di situ yang diletakkan di depan tadi laki-laki apa perempuan Bu?
Laki-laki dan perempuan. Nah, ya berarti di depan laki-laki. Imamnya itu loh laki. Jadi laki itu tetap jadi imam. Makmumnya perempuan. Pemimpinnya laki, pendampingnya perempuan. Makanya ibu dan bapak itu adalah apa? Pasangan yang serasi, yang saling bantu membantu. Jadi begitu ya. Coba Bu lihatkan Bu, surat keempat ayatnya 34 Bu. Surat keempat ayatnya 34. Ternyata laki-laki itu adalah luar biasa, qawamun ya, ala nisa ya. Coba baca Bu. Surat An-Nisa ayat 34. Surat An-Nisa. An-Nisa pakai hamzah. Ulangi Bu, surat An-Nisa ayat 34. Laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain atau perempuan, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan, yang kamu khawatirkan. Coba diulangi Bu. Perempuan yang kamu khawatirkan akan nusuk. Hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. ya, pukul dengan kasih sayang, pendidikan, akhlak, karimah, dengan contoh, dengan nasihat, bila ada hal-hal yang tidak baik ya Bu. Ya dibangunlah Bu, pokok intinya bisa dari bapak, bisa dari ibu, pokoknya yang penting keluarga itu jadi apik piye ngono. Ya. Tapi Ustaz, ayat ini tuh untuk suami atau istri, untuk istri atau sama suami ya Ustaz? Ya pasangan mau apa. Tapi yang di situ ya, tadi yang didepankan kan laki toh Bu. Pemimpinnya ya, kan laki loh. Enggak, maksudnya yang itu kan kayak perempuan kalau keluar rumah nggak pamit itu kan suruh ini gitu kan Ustaz, itu memang apa adab ya, tata tertib dalam Islam itu seperti itu. Jadinya kalau misalnya yang laki-laki Ustadz, yang suami misalnya kok pergi tanpa pamitnya istri kayak gitu gimana Bu? Yo secara otomatis toh yo, secara otomatis. Karena apa? Kalau misalnya kita sendiri ya bingung toh Bu. Lah membingungkan orang itu loh Bu. Kira-kira hukumnya gimana? Meresahkan bojone sampean lungo jauh atau dekat, lama tanpa pamit, apa kok sampean bingung? Iya. Nah, makanya dibangun otomatis berlaku yo suami yo istri ngono lho. Jadi pasangan itu begitu Bu, namanya pasangan. Ya. Dipukul aja ya. Ya pasangan. Nah, makanya pukulannya tadi ya ada pakai tangan, ada pakai mulut, ada pakai doa. Iku pukulan kabeh. Ojo pukulan pakai rotan yo mati tenan. Pakai daul sapu. Oh.
Ya pukulan itu pendidikan. Ya pendidikan ngono lho. Ya. Aja kok terus pukulan gawe watu ya mati. Naudzubillah ya, naudzubillah. Sebuah riwayat yang ditanyakan Nafi bin Al-Azraq bahwasanya dia berkata kepada Ibnu Abbas, beritahukanlah kepadaku tentang makna firman Allah Azza wa Jalla, illa muka'aw wa tasdiyah. Ia berkata al-muka ialah suara burung kunburoh, dan tasdiyah ialah suara burung pipit sama dengan bertepuk tangan. Dan demikian itu ialah pada ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, mengerjakan sholat. Sedang beliau pada tempat di antara Hajar Aswad dan Rukun Yamani, yaitu beliau menghadap ke utara agar dapat mempersatukan arah Ka'bah dan Baitul Maqdis pada suatu arah tujuan. Maka datanglah dua orang laki-laki dari Bani Sahm, yang seorang berdiri di sebelah kanan Nabi, sedang yang lain bertepuk tangan seramai suara burung pipit mengganggu sholat Nabi. Riwayat At-Tosti dari Nafi bin Azraq. Kemudian Allah mengancam perbuatan mereka itu dengan ancaman yang keras berupa adab karena kekafiran mereka itu. Siksaan ini meliputi siksaan dunia dan siksaan akhirat. Siksaan dunia yang mereka alami ialah tewasnya pemimpin-pemimpin mereka dan tertawanya tentara-tentara mereka pada waktu perang Badar, serta kekalahan total mereka pada saat penaklukan Makkah. Sedangkan siksaan mereka di akhirat ialah penyesalan yang tak berkeputusan ketika merasakan dahsyatnya derita akibat panasnya api neraka. Makanya nggak boleh ya Bu, apa yang dilakukan oleh orang-orang zaman jahiliyah ya, tepuk-tepuk tangan tadi, bersuara-suara yang gaduh, yang bisa menyebabkan apa? Orang yang sedang sholat itu terganggu, ya, apa suara mercon, apa suara sepeda yang di blayer dan lain sebagainya. Ini apabila mengganggu, maka dia akan berdosa. Naudzubillah ya Bu, makanya kita harus berhati-hati. 36-nya Bu. 36 para mufassir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubair, dan lain-lainnya sebagai berikut. Ayat ini turun mengenai diri Abu Sufyan dan harta bendanya yang diserahkan untuk membiayai orang-orang musyrikin pada waktu perang Badar, serta bantuannya terhadap mereka pada waktu perang Uhud dan lainnya. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa setelah Abu Sufyan dapat menyelamatkan kafilahnya dalam perang Badar dengan menempuh jalan pantai menuju Mekah, ia berjalan disertai satu regu dari tentara kaum musyrikin menghasut orang-orang agar tidak memerangi mereka. Maka datanglah mereka kepada orang-orang yang mempunyai barang dagangan
dalam kafilah seraya berkata, "Wahai orang-orang Quraisy, ketahuilah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, telah mengucilkan kamu dan membunuh pemimpin-pemimpinmu, maka bantulah kami dengan mengorbankan harta bendamu untuk memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi." Nah, ini loh Bu, jadi repot ya orang jahiliyah itu ya Bu, harta bendanya, jiwa raganya untuk memerangi Nabi. Ini namanya orang bodoh. Nabi kok diperangi, ya nanti akhirnya diadab sama Allah. Barangkali kami dapat mencapai kemenangan daripadanya. Kemudian mereka melaksanakan anjuran itu. Sa'id bin Jubair berkata bahwasanya Abu Sufyan pada waktu perang Uhud menyewa 2.000 orang dari suku Bani Kinanah untuk memerangi Rasulullah, selain orang Arab yang memang sudah menjadi tentara. Riwayat At-Tosti dari Nafi bin Arzaq. Dalam ayat ini Allah menjelaskan persiapan orang kafir Quraisy pada saat menjelang terjadinya perang Badar, yaitu mereka mengerahkan tenaga dan harta benda mereka untuk menghalang-halangi tersiarnya agama Islam dan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Penuh ya Bu, perjuangan Rasulullah itu penuh dengan suka dan duka ya Bu, luar biasa. Makanya ini jadi pelajaran buat kita. Betapa banyak kekuatan bala tentara yang mereka miliki dan harta benda yang mereka pergunakan, namun mereka akan mengalami kegagalan dalam menafkahkan harta benda itu. Tidak lain karena perbuatan mereka seperti perbuatan setan yang tidak didasarkan kepada pendirian yang benar. Akibatnya ialah penyesalan belaka karena kekuatan jiwa dan harta mereka hilang tanpa faedah dan perjuangan mereka sia-sia. Kemudian perjuangan mereka secara berturut-turut akan dipatahkan sehingga akhirnya yang menjulang tinggi hanyalah kalimat Allah semata. Allah mengancam orang-orang kafir dengan ancaman yang keras bahwa pada hari kiamat nanti mereka akan digiring ke dalam api neraka secara berombongan. Minta tolong Bu, 39, 71 sama 72 Bu. Surat Az-Zumar ayat 71, orang-orang yang kafir digiring ke neraka jahanam secara berombongan. Sehingga apabila mereka sampai kepada neraka, pintu-pintunya dibukakan dan penjaga berkata kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan harimu ini?" Mereka menjawab, "Benar, ada, tetapi ketetapan azab pasti berlaku terhadap orang-orang kafir." Makanya dibutuhkan yang namanya hidayah itu Bu. Ya, jadi kalau masih hidup ya, orang-orang yang hatinya mati itu bisa hidup kalau dia mau menerima yang namanya hidayah itu. Tapi kalau dia menutup diri, kemudian dia menolak kebenaran, meremehkan orang yang benar, ya pasti dia nggak bisa. Minta tolong Bu Rinda, Al-Baqarah 6 dan 7. Al-Baqarah ayat 6 dan 7.
surat Al-Baqarah ayat 6. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad beri peringatan atau tidak, engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Ayat ke-7, Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah ditutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat. Nah, jadi sudah terkunci ya Bu ya. Sudah terkunci. Tapi yang namanya umat ya tetap kita mintakan hidayah supaya umat ini mendapat hidayah. Makanya yang namanya ayat-ayat Al-Quran ini harus kita terangkan, harus kita bagikan, harus kita suarakan supaya umat ini bisa mendengar ya Bu. Karena peringatan-peringatan yang ada di dalam Al-Quran itu bagi orang-orang yang mau bertaubat, mau kembali kepada Allah, maka itu bermanfaat. Coba minta tolong Bu Vina dibaca surat 50 ayat 45 Bu. Surat 50 ayat 45. Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan engkau Muhammad bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka berilah peringatan dengan Al-Quran kepada siapapun yang takut kepada ancamanku. Jadi yang mau menerima nasihat itu, dakwah, itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Kalau disiksa nanti, akhirnya dia terus mau mengikuti ajaran ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita kaji ini menjadi pelajaran. Ya, surat 8 ayat 8 Bu. Surat Al-Anfal ayat 8. Agar Allah memperkuat hak Islam dan menghilangkan yang batil. Ya, itu yang perlu diingat-ingat ya Bu. Jadi yang al-haq ya itu akan dikuatkan, sementara yang al-batil itu pasti akan sirna. Bu Vina surat 9 ayat 40. Surat At-Taubah ayat 40. Jika kamu tidak menolongnya, Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya dan membantu dengan bala tentara malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Mudah-mudahan umat Islam ini mau bersatu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan mau menghormati keluarga besar Nabi, mencintainya, para sahabat-sahabat yang mulia, para habaib yang mulia, para kiai yang mulia, para ustadz-ustadzah yang mulia, dan seluruh orang yang beriman takwa itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memuliakan kita semuanya dan kita menjadi orang-orang yang berakhlak mulia, suami, istri, dan anak cucu kita semuanya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun
waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Insya Allah pada hari Jumat yang akan datang kita bisa bertemu lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.